Selamat pagi anak-anak semua, semoga kalian dalam keadaan sehat dan semangat untuk memulai pembelajaran. Pada pagi hari ini kita akan belajar tentang pengenalan bahan pakan ternak. Adapun tujuan dari materi pengenalan bahan pakan ternak ini adalah agar kalian mengenali bahan pakan berdasarkan sifatnya, berdasarkan kandungan gizi, dan juga asalnya. Sehingga dengan mengenal bahan pakan ternak, kita dapat menyusun pakan berdasarkan kebutuhan dari ternak tersebut. Yang pertama adalah bahan pakan berdasarkan sifatnya. Berdasarkan sifatnya, bahan pakan itu ada dua, yaitu bahan pakan sebagai hijauan dan yang kedua sebagai konsentrat. Bahan pakan hijauan adalah semua bentuk bahan pakan yang berasal dari tanaman atau rumput dan juga leguminosa atau kacang-kacangan, baik yang dalam bentuk segar maupun yang belum ataupun yang telah dipotong dalam keadaan segar. Hijauan ini terdiri dari dua bagian, yaitu bangsa rumput-rumputan atau Graminae. Contohnya adalah rumput gajah, rumput benggala, rumput gajah, dan juga alang-alangan. Sedangkan leguminosa adalah yang kedua leguminosa dan hijauan dari tumbuh-tumbuhan seperti centrosema. Yang kedua adalah konsentrat. Konsentrat merupakan bahan pakan yang dipergunakan bersama-sama bahan pakan lainnya yang bertujuan untuk meningkatkan keseragaman atau keserasian gizi dari seluruh bahan pakan keseluruhan pakan, sehingga bahan tersebut dicampur sebagai suplemen atau bahan pelengkap. Konsentrat ada dua macam, yaitu konsentrat sumber protein adalah konsentrat yang memiliki kadar protein di atas 20%. Yang kedua, konsentrat sumber energi adalah konsentrat yang memiliki kadar protein kurang dari 20%. Ini adalah contoh-contoh dari konsentrat. Yang kedua, berdasarkan kandungan gizinya. Berdasarkan kandungan gizinya, bahan pakan sebagai sumber energi. Yang kedua, bahan pakan sebagai sumber protein. Yang ketiga, bahan pakan sebagai sumber vitamin. Yang keempat, bahan pakan sebagai sumber mineral. Dan yang kelima, sebagai suplemen atau bahan tambahan. Kita akan membahas satu persatu bahan pakan berdasarkan kandungan gizi. Yang pertama adalah bahan pakan sebagai sumber energi. Dikatakan bahan pakan dapat dikatakan sebagai sumber energi bila semua bahan pakan ternak yang kandungan protein kasarnya kurang dari 20% dengan konsentrasi serat kasar di bawah 18%. Adapun peran dari energi umumnya dikonsumsi untuk memenuhi kebutuhan akan energi ternak baik untuk kerja aktif maupun bergerak bebas. Kemudian energi juga dapat diubah menjadi jaringan-jaringan tubuh seperti bentuk otot, daging, bulu, produktivitas, dan pemeliharaan tubuh. Sumber energi contohnya adalah seperti jagung, dedak, dan dedak. Yang kedua, sumber bahan pakan sebagai sumber protein. Bahan pakan sebagai sumber protein adalah semua bahan pakan ternak yang kandungan protein kasarnya lebih dari 20% dengan konsentrasi serat kasar di bawah 8% yang berasal dari hewani maupun dari nabati. Nah, peran protein dalam bahan pakan tersebut adalah untuk pertumbuhan alat-alat tubuh seperti urat, daging, kulit, serta untuk mengganti bagian alat-alat tubuh yang telah rusak. Protein sangat dibutuhkan khusus dalam pertumbuhan ternak, dalam hal ini adalah ternak ayam. Yang ketiga, bahan pakan sebagai sumber vitamin. Sebagai sumber vitamin, walaupun diperlukan sangat sedikit, tetapi peran vitamin umumnya untuk melancarkan berbagai proses yang terjadi dalam tubuh, serta untuk menambah daya tahan atau kekebalan daya tahan tubuh terhadap serangan penyakit. Sumber makanan yang banyak mengandung vitamin berupa seperti hijauan, jagung kuning, atau butir-butiran. Itu merupakan sumber vitamin. Yang keempat sebagai sumber mineral. Peran mineral dalam bahan makanan
yang dikonsumsi sebagai zat pembangun tubuh. Contohnya zat besi, Fe diperlukan dalam proses pembentukan darah. Kalsium dan fosfor berperan dalam pembentukan tulang. Sumber makanan yang banyak mengandung mineral diantaranya berupa kalsium, kalium, zat besi, fosfat, natrium, dan magnesium. Yang selanjutnya bahan pakan sebagai suplemen atau pakan tambahan. Pakan yang digunakan sebagai pakan tambahan atau suplemen dan bukan dikonsumsi pokok, bukan untuk konsumsi pokok bagi hewan ternak. Bahkan tambahan yang dimasuk ada produk yang tidak bernutrisi namun berguna untuk menjaga kesehatan, mencegah penyakit ataupun menyembuhkan hewan ternak. Contohnya seperti antibiotik, antitoksin, obat cacing, dan hormon. Yang selanjutnya bahan pakan berdasarkan asalnya. Ada dua, yaitu nabati dan hewani. Bahan pakan yang disebut nabati adalah bahan pakan yang berasal dari tumbuh-tumbuhan. Bahan pakan nabati umumnya mempunyai serat kasar yang tinggi, protein tinggi, dan kaya akan energi. Dan terdapat pada dedak, daun-daunan, bungkil kedelai, bungkil kelapa, kacang-kacangan, dan juga jagung. Ini adalah salah satu contoh bahan pakan berdasarkan asalnya, yaitu jagung. Yang kedua adalah hewani, yaitu bahan pakan yang berasal dari hewan dan umumnya merupakan limbah industri sehingga sifatnya memanfaatkan limbah. Nah, biasanya bahan pakan hewani ini seperti tepung ikan, tepung tulang, tepung udang, tepung kerang. Dan juga beberapa bahan pakan hewan yang lain adalah cacing, serangga, ulat, dan lainnya. Ini adalah contoh dari tepung ikan. Demikianlah untuk pembelajaran pada hari ini dengan mengenal berbagai bahan pakan berdasarkan sifatnya, berdasarkan kandungan gizi, dan juga berdasarkan asalnya. Diharapkan kalian dapat menyusun pakan berdasarkan kebutuhan dari ternak dan berdasarkan bahan yang ada. Terima kasih, semoga ilmu pembelajaran hari ini bermanfaat bagi kita semua.